Ibu Bapak, Saudari-saudara, Oma Opa, adik-adik yang terkasih, selamat sore semua. Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Selamat berjumpa kembali di tahun yang baru ini bersama dalam doa gemati. Doa bersama dalam keluarga sekaligus sebagai devosi kepada pelindung gereja kita, Santo Ambrosius. Tema dua live streaming kita malam ini adalah belajar dari keluarga Nazaret. Mari kita awali rasa syukur dan permohonan kita dengan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan,
terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa pada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Oma, Opa, saudari-saudara, adik-adik yang terkasih semua, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Setiap orang berusaha untuk membangun keluarga yang bahagia, lahir dan batin. Untuk mencapai hal tersebut, ada kalanya keluarga mengalami juga suka dan duka, tangis dan tawa, naik dan turun dalam hidup berumah tangga. Sebuah dinamika yang menjadikan hidup ini semakin indah untuk kita syukuri. Tanggal 27 Desember yang lalu, kita merayakan pesta keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Keluarga dikatakan kudus bukan karena keluarga itu selalu melakukan hal-hal yang besar atau hebat, melainkan karena melakukan hal-hal biasa dan sederhana, namun dengan hati dan cinta yang luar biasa. Keluarga adalah tempat berseminya cinta. Bunda Teresa dari Kalkuta mengatakan bahwa cinta dimulai dari rumah, dan bukan berapa banyak yang kita lakukan, tetapi berapa banyak cinta yang kita masukkan ke dalam tindakan yang kita lakukan. Keluarga kudus dari Nazaret tidak luput dari keprihatinan terhadap bahaya yang selalu mengancam kehidupan keluarga mereka. Keluarga ini sudah sejak awal terancam dibunuh. Tantangan yang dihadapi oleh keluarga Nazaret juga dialami oleh banyak keluarga Katolik di zaman sekarang. Terlebih di masa krisis pandemi ini yang sedang berlangsung hampir 1 tahun lamanya. Dibutuhkan iman yang kuat dan cara pandang baru untuk mencari jalan keluar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Gereja KAJ menjadikan tahun 2021 ini sebagai tahun refleksi. Gereja mengajak kita untuk kembali melihat ke dalam bagaimana situasi diri kita, bagaimana situasi keluarga kita. Alangkah baiknya bila kita mulai kembali menggali semangat spiritual keluarga Nazaret yang sederhana. Mereka sederhana tetapi teguh dalam iman. Bunda Maria, Yusuf, dan Sang Putra Yesus selalu melibatkan Tuhan Allah dalam segala perkara hidup mereka. Bagaimana dengan keluarga kita? Setiap manusia pasti akan mengalami persoalan hidup yang bisa dipandang ringan atau berat. Begitu pula Maria yang dihadapkan pada pilihan hidup yang sangat berat ketika diberi kabar bahwa ia akan mengandung padahal ia belum bersuami. Maria semakin bingung karena malaikat Gabriel mengatakan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Maria tidak dapat membayangkan tanggapan Yusuf, tunangannya, keluarga, dan lingkungan bila mengetahui kehamilannya. Apalagi pada masa itu, bila seorang perempuan kedapatan berzina, hamil di luar nikah, akan dihukum rajam sampai mati. Namun Maria percaya, malaikat yang datang bawa kabar gembira adalah utusan Tuhan. Karenanya Maria menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Iman Maria yang begitu kuat membuatnya berani menjalani hidupnya dengan penuh pengharapan. Hidup berkeluarga adalah sebuah rahmat yang menggembirakan,
Namun realita hidup berkeluarga juga kian memprihatinkan bila permasalahan dalam keluarga berdampak pada perceraian. Padahal perkawinan adalah institusi yang diciptakan oleh Allah sendiri. Dan dengan demikian, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yusuf, tunangan Maria, adalah orang yang tulus hati. Tidak mau Maria mendapat malu di muka umum, maka ia berniat memutuskan pertunangannya dengan Maria secara diam-diam. Namun dalam sebuah mimpi, malaikat hadir menyampaikan kabar baik tentang misi Yesus dan peran Yusuf. Dia harus menikahi Maria dan kelak memberi nama bayi yang dikandungnya Yesus. Setelah terbangun dari mimpinya, Yusuf membatalkan niatnya dan mengikuti petunjuk malaikat demi keutuhan keluarga. Dalam kehidupan berkeluarga, masalah yang datang pun silih berganti. Masalah yang satu belum tuntas, sudah muncul masalah baru. Sukacita akan kelahiran Yesus segera berubah menjadi duka cita karena Raja Herodes resah akan kelahiran raja baru. Dan ia memerintahkan untuk membunuh semua anak di Bethlehem yang berusia 2 tahun ke bawah. Dalam tidurnya, Yusuf bermimpi mendapat perintah dari malaikat untuk membawa Maria dan Yesus menyingkir ke Mesir. Perintah malaikat diturutinya. Meski Yesus adalah anak Allah, namun sejak awal kehidupannya di dunia, Yesus dan keluarganya harus mengecap kesulitan dan kekerasan hidup serta pengorbanan. Dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, sering kita temui juga banyaknya perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Perbedaan pendapat yang ditanggapi secara positif tidak akan menimbulkan masalah, justru akan menyempurnakan dan melengkapi suatu karya yang lebih indah. Ketika ditemukan di bait Allah setelah 3 hari hilang dalam rombongan, Yesus bertanya kepada orang tuanya, "Mengapa kamu mencari aku?" Sebuah pertanyaan yang tidak terduga bagi orang biasa. Tentu akan kecewa mendengarnya setelah bersusah payah mencari anak yang hilang. Bunda Maria mengatasi perbedaan pendapat dengan Yesus dengan kasih yang tulus untuk dapat memahami dan menerimanya, bukan dengan kemarahan atau kekecewaan. Keluarga kudus dari Nazaret adalah teladan bagi keluarga Katolik. Anak-anak belajar melalui perkataan dan sikap keteladanan orang tua. Berdasarkan kasih, kerendahan hati, dan iman yang kuat. Sebab nilai-nilai tersebutlah yang kemudian membentuk karakter anak yang dapat menentukan apakah sang anak kelak dapat menjadi seorang yang beriman teguh dan mempunyai perhatian dan belas kasih terhadap sesamanya. Demikian pula setiap keluarga dengan latar belakang yang berbeda, baik yang berada maupun yang hidup pas-pasan, dapat menimba kebijaksanaan hidup dari teladan keluarga kudus Nazaret. Begini pesan dari Paus Leo ke-13. Mereka yang lahir dari kalangan bangsawan dapat belajar dari keluarga bangsawan ini bagaimana untuk hidup sederhana dalam saat-saat kelimpahan dan bagaimana untuk tetap mempertahankan martabat dalam kesesakan. Mereka yang berada dapat belajar bahwa kepantasan moral lebih berharga daripada kekayaan. Para pekerja dan semua yang disusahkan oleh mepetnya sarana bagi keluarga mereka, dengan berkaca kepada kekudusan keluarga Nazaret, selalu akan dapat menemukan alasan untuk bersukacita dalam keadaan mereka daripada menjadi semata tidak puas diri. Seperti halnya dengan keluarga kudus, mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yusuf harus ikut serta dalam perdagangan agar hidup. Bahkan tangan-tangan ilahi Yesus bekerja sebagai tukang kayu. Tidaklah mengherankan bahwa orang-orang yang terkaya, jika benar-benar bijaksana, menjadi rela untuk mengesampingkan kekayaan mereka dan memeluk kehidupan yang miskin bersama Yesus, Maria, dan Yusuf. Begitu kata Paus Leo ke-13. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita lanjutkan doa gemati kita sore hari ini yang akan dipandu oleh lingkungan Santo Leonardus bersama Ibu Nana. Terima kasih Romo Nofrin, Ibu, Bapak, anak-anak dan saudara-saudari sekalian.
Keluarga adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Sebagai seorang anak, orang tua, suami, dan istri, kita patut mengikuti teladan Yesus, Maria, dan Yusuf dalam membina keluarga yang bahagia dalam iman Katolik. Perlu kerendahan hati dalam menghadapi segala situasi, ketaatan akan perintah Tuhan, ketulusan hati dalam menjalankannya, pengorbanan, kesederhanaan, dan kasih yang terutama. Ibu, bapak, anak-anak, dan saudara-saudari sekalian, kita semua perlu senantiasa memohon bimbingan Tuhan untuk membangun keluarga Nazaret dalam kehidupan kita melalui doa-doa berikut ini. Bapa yang Maha Baik, Engkau telah melibatkan Bunda Maria dalam karya penyelamatan putramu Yesus Kristus. Semoga kami Engkau berikan hati seperti Maria yang mau menyatukan pengalaman hidupnya kepadamu. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Engkau telah memberikan kami Santo Yusuf, sosok kepala keluarga yang patut kami teladani. Mampukan kami untuk dapat melihat karya-Mu dalam perbuatan-perbuatan Santo Yusuf, dan mampukan kami untuk menghadirkan Engkau dalam keluarga kami, dalam mengatasi segala kesulitan untuk mempertahankan keutuhan keluarga kami. Kami berdoa bagi orang-orang yang baru bertunangan, bagi pasangan suami istri, khususnya pasangan suami istri yang sedang mengalami goncangan hidup, dan bagi semua keluarga di lingkungan kami, agar kami semua boleh menjadi keluarga Katolik yang kudus, yang dibangun atas dasar iman dan kasih akan Dikau, dan kasih antar sesama anggota keluarga, sehati dan sejiwa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, betapa besar kasih-Mu tercurah bagi kami melalui orang tua, suami, istri, saudara, dan anak-anak kami. Bimbinglah setiap pribadi kami untuk mau terbuka dan berkomunikasi, sehingga keluarga kami dapat hidup rukun selalu dan bersatu mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi terang bagi sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, ajarilah kami untuk dapat menerima segala perbedaan dengan positif dan tulus, sehingga dapat tercipta suasana yang damai. Bunda Maria, ajarilah kami untuk memiliki kerendahan hati dan menyimpan segala sesuatu dalam hati kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk menjauhkan kita dari rasa cemas yang berlebihan, dan dengan tetap gembira, bernyanyi dan memuji namanya melalui devosi kepada Santo Ambrosius pelindung kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, kasihanilah dan bersihkanlah kami dari dosa-dosa kami. Nyalakanlah dalam batin kami api Roh Kudus-Mu. Ambillah daripada kami hati yang keras membatu. Berikanlah kami hati yang lemah lembut dan mampu berbelas kasih, serta penuh syukur kepadamu. Hati yang senantiasa berserah kepada kehendak-Mu, selalu setia mengikuti-Mu, dan bersukacita dalam penyertaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita lanjutkan doa gemati bersama lingkungan Leonardus. Kita awali dengan lagu pembukaan persembahan hati. Selalu hadir dalam setiap langkahku.
Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tinggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengambil orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami orang tua yang baik. Yesus, tolong lindungi orang tua kami dan berikan mereka kesehatan yang baik serta keselamatan. Berkatilah pekerjaan mereka agar mereka dapat membesarkan dan memberikan pendidikan yang baik pada kami. Yesus, kami berdoa juga untuk anak-anak yang tidak punya orang tua. Semoga Engkau selalu menjaga dan melindungi mereka juga. Yesus yang baik, dengarkanlah doa kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas nikmat yang Kau hadirkan dalam keluarga kami. Berikanlah kami hikmat agar dapat membesarkan mereka seturut kehendak-Mu. Lindungilah anak-anak kami dari segala yang jahat, dan dekatilah masa depan mereka. Semoga mereka menjadi orang-orang yang baik dan berguna bagi gereja dan tanah air. Demi Kristus Tuhan kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Allah, Bapa yang Maha Baik, kami sekeluarga datang bersujud di hadapan-Mu, sambil mengucap syukur atas penyelenggaraan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah mempersatukan kami dalam satu keluarga. Semoga kasih-Mu selalu hadir dan menjadi pengikat dalam hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak, sehingga keluarga kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Bapa yang Maha Kuasa, bimbinglah keluarga kami agar selalu hidup sesuai firman-Mu, dan lindungi kami dari segala bahaya. Berikan kami kesehatan yang baik,
serta berkatilah usaha-usaha kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Semoga sukacita dan damai sejahtera daripadamu senantiasa tinggal dalam keluarga kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih kepada lingkungan Leonardus yang sudah memandu doa bersama kita pada malam hari ini. Untuk hari Sabtu minggu depan, tanggal 9 Januari 2021, doa gemati dan devosi kepada Santo Ambrosius akan dipandu oleh lingkungan Julius. Ibu, bapak, anak-anak, dan saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri devosi kepada Santo Ambrosius pada malam hari ini, mari kita mendengarkan pengumuman dari Romo. Ibu bapak, saudari-saudara, oma opa, dede yang terkasih, dari saya ada beberapa pengumuman. Yang pertama, sampai jumpa besok hari Minggu. Seperti biasanya kita berjumpa di Gereja Santo Ambrosius dalam perayaan Ekaristi hari Minggu, terutama mereka yang sudah mendaftar dan juga sudah mendapatkan QR Code atau kode masuk untuk masuk ke dalam gereja mengikuti perayaan Ekaristi. Lalu yang kedua, jangan lupa menyaksikan dan juga mendengarkan album Natal yang sudah dipersiapkan oleh orang-orang muda Katolik di gereja kita. Album Natal itu bisa kita dengarkan, bisa kita lihat bersama di channel YouTube Komsos Santo Ambrosius. Kita berterima kasih kepada orang-orang muda yang sudah meluangkan waktu dan energinya untuk menyumbangkan sesuatu yang sungguh berharga bagi gereja kita. Lalu yang ketiga, kita juga bersyukur atas partisipasi aktif Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam doa gemati ini, dan juga atas persembahan kasih, atas donasi yang terus mengalir diberikan ke gereja Santo Ambrosius. Di tengah keterbatasan pandemi ini, kami membuka alternatif baru untuk menyampaikan persembahan kasih itu melalui rekening gereja Santo Ambrosius, seperti yang bisa kita saksikan bersama di layar. Akhir kata, terima kasih kepada lingkungan Leonardus, terima kasih kepada Bu Nana yang sudah memimpin doa gemati kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada tim gemati, tim Komsos, all crew, ya. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semuanya. Mari kita bersama mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dan keluarga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami agar jangan tersesat. Bapa Yusuf
Santa